Nah, baik, berikutnya adalah proyeksi kuadran 3. Proyeksi kuadran 3 atau Amerika. Ya, proyeksi Amerika. Nah, kuadran 3 yang mana? Yang ini, ya. Jadi ruangan yang ada pada kuadran 3, ya. Bidang proyeksinya yang ada pada kuadran 3 adalah ini, ya. Kemudian ini, juga ini, ya. Jadi kalau misalkan kita potong seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Ini bidang D, ini bidang H, ini bidang V. Ya. Terbayang ya? Terbayang. Oke, bayanglah. Kemudian kalau misalnya kita robek di sini, digunting, maka akan terbuka seperti ini. Ya. Terbuka seperti ini. Ya, ini bidang D, ini V, ini H. Inilah yang dimaksud dengan proyeksi Amerika. Ya. Amerika. Nah, ini depan, pandangan depan. Ini pandangan atas, ya. Ini pandangan samping kanan. Ya, gitu. Oke, kalau misalkan contoh ada benda bentuknya seperti ini. Benda bentuknya seperti ini. Ya. Kita namai ini A, B, C, E, D. Ya. Kalau misalkan disuruh membuat proyeksi kuadran 3, proyeksi Amerika. Bagaimana? Ya. Kita menggunakan konsep ini. Ya. Konsep, ya, depannya di sini, atasnya di atasnya, samping kanannya, ya. Ya, kita mulai dari pandangan depan, dari sini, depan, ya. Yang nampak dari pandangan depan apa saja, ya. Bidang D, ini F ya, bidang D, kemudian F, apa lagi? Ada lagi? Tidak ada ya. Karena yang nampak dari pandangan depan adalah hanya bidang D dan F. Maka bagaimana cara menggambarnya? Kita gambar saja bentuknya. Ya, bentuk bidangnya. Ini bidang D. Kemudian di atasnya bidang F. Ya. Seperti ini. Paham sampai sini? Paham ya. Kemudian pandangan samping kanan. Samping kanan, yang terlihat dari samping kanan apa saja? Ya, bidang E, kemudian bidang B. Ya. Meskipun bidang B miring, tapi tetap terlihat dari samping kanan. Ya, tetap terlihat dari samping kanan. Maka kita menggunakan konsep ini. Ya. Kita simpan pandangan samping kanan di kanannya. Ya. Kanannya. Gitu. Kanannya. Nah, seperti ini. Ini bidang B, kemudian ini bidang maaf. Salah ya. Ini enggak ada nih. Ini bidang E. Nah, kalau misalkan tarik garis, ini pasti satu titik ya.
ini sini, ini sini, ini juga sama sini, ini juga sama sini, ya, gitu. Kemudian pandangan atasnya, ya, pandangan atas. Yang terlihat dari pandangan atas apa saja? Bidang C, bidang A, kemudian bidang B. Ya, kita gambarkan. Ya, posisinya menyesuaikan dengan konsep ini. Ya, kita lipat ke atas. Lipat, ya. Gambarnya seperti ini. Ini C, ya. Ini A, ini B. Ya, gitu. Ini sejajar dengan ini, juga sama. Juga sama. Gitu. Inilah proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Ya. Jadi menyesuaikan dengan konsep yang ada. Ya, supaya lebih mudah. Lebih mudah mengingat. Ya. Kalau proyeksi Eropa kemarin, itu kan posisinya seperti ini. Ini D, ya. Ini H, ini V, ya. Amerika, ini Eropa. Ini Eropa. Ini Amerika. Ya. Ini proyeksi Eropa. Ini proyeksi Amerika. Jadi menyesuaikan dengan konsep-konsep yang ada. Jadi kalian jangan bingung, ya. Jangan bingung, tapi cukup dipahami, dipelajari, ya. Kemudian diterapkan dengan latihan-latihan. Oke? Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam pemberian ukuran, ya, ukuran atau anak panah. Anak panah, ya. Misalkan ada bidang kotak, ya, atau balok, ya. Kita akan memberi ukuran, ya, pada panjang ini. Ya. Bagaimana caranya? Kita tarik garis tipis, ya, tidak terlalu panjang. Kemudian tarik garis panjang sepanjang baloknya. Kemudian buat tanda panah di sini, ya, tebal. Kemudian tanda panah juga di sini, anak panah, ya. Penggambaran anak panah itu ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Ini adalah anak panah, ya, ini panahnya, ya. Tuh. Nah, panjang anak panah itu berapa? Misalkan ini panjangnya L, ya, sepanjang L. Nah, ketinggiannya itu 1/3 dari panjang L, ya. Tinggiannya 1/3 dari L. Jadi kalau misalkan L-nya itu 6, ya, L6, maka yang ini berapa? Kalikan 1/3, berapa? 2, ya, 2 mili. Kenapa, Pak, dinamai dengan huruf bukan angka? Karena berbeda-beda kondisinya, ya. Ada gambar dengan ukuran besar, ada gambar dengan ukuran kecil, ya. Kalau misalkan kita menentukan dengan angka, itu pasti tidak akan dapat digunakan pada gambar yang lain, yang lebih besar atau yang lebih kecil misalkan, gitu, ya. Kalau misalkan panjangnya itu 6 mili, ya, kita akan menggambar sebuah gambar yang sangat kecil, ya. Kira-kira cocok gak
diterapkan pada gambar yang kecil, anak panah ini. Ya, tidak akan cocok, ya, karena terlalu besar. Maka harus dikecilkan. Ya, maka dari itu pengukuran ini dengan menggunakan huruf bukan angka. Jadi fleksibel lah. Tapi yang jelas ketinggian anak panahnya itu 1/3 dari panjangnya. Gitu ya. 1/3 dari panjangnya. Oke. Untuk pemberian ukuran nanti ada babnya tersendiri. Ini hanya pengenalan saja terkait dengan anak panah. Ya. Harapannya kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, ya. Tetap semangat belajar, terus latihan, insya Allah kalian bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.